Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kuko Hadi Sasongko. Dengan NIM 230157172, saya akan mempresentasikan tentang Open System Interconnection OSI 7 Layer Model. Pertama yaitu OSI 7 Layer Model terdiri dari layer 1 Physical Layer, layer 2 Data Link Layer, layer 3 Network Layer, layer 4 Transport Layer, layer 5-7 yaitu Session, Presentation, and Application Layer. Introduction to OSI 7 Layer Model. Model Open System Interconnection OSI adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk menggambarkan proses komunikasi antara sistem yang berbeda. Ini dikembangkan oleh Organisasi Internasional untuk Standarisasi ISO pada awal 1980-an. Model OSI terdiri dari 7 lapisan, masing-masing dengan fungsi dan tujuan khusus sendiri. Layer ini bekerja sama untuk memastikan bahwa data ditransmisikan secara akurat dan efisien di seluruh jaringan. Layer 1 Physical Layer terdiri dari adalah lapisan pertama dari model OSI dan ia menangani aspek fisik dari transmisi data. Lapisan ini mendefinisikan karakteristik fisik jaringan seperti kabel, konektor, dan komponen perangkat keras lainnya. Physical layer juga didefinisikan aturan untuk mentransmisikan data melalui jaringan termasuk jenis sinyal yang digunakan, tingkat tegangan, dan waktu sinyal. Data link layer 2 yaitu bertanggung jawab untuk mentransfer data yang dapat diandalkan antara dua perangkat di jaringan yang sama. Layer ini terbagi jadi dua sublayer yaitu Logical Link Control LLC dan Media Access Control atau MAC. Sublayer LLC menyediakan pemeriksaan kesalahan dan kontrol aliran, sementara sublayer MAC menangani alamat paket data dan manajemen akses ke media jaringan. Network layer yaitu bertanggung jawab untuk routing paket data antara jaringan yang berbeda. Lapisan ini menggunakan alat logis untuk mengidentifikasi perangkat jaringan dan memilih jalur terbaik untuk mentransmisikan data berdasarkan faktor-faktor seperti kemacetan jaringan dan jarak. Network layer juga menyediakan layanan seperti fragmentasi, reassembly paket data, dan memastikan bahwa data dikirim ke tujuan yang benar. Transport layer yaitu bertanggung jawab untuk mentransfer data yang dapat diandalkan antara aplikasi yang berjalan pada perangkat yang berbeda. Lapisan ini menyediakan pemeriksaan kesalahan dan kontrol aliran dari ujung ke ujung dan memastikan bahwa data dikirim dalam urutan yang benar. Transport juga bertanggung jawab untuk membangun dan mengakhiri koneksi antara perangkat dan menyediakan layanan seperti segmentasi dan reassembly paket data. Layer 5-7 yaitu Session, Presentation, dan Application Layer, 3 lapis di atas dari OSI sering dikelompokkan bersama karena mereka bertanggung jawab antara interaksi antara aplikasi dan pengguna. Layer Session menetapkan, pertahankan, dan mengakhiri sesi antara aplikasi. Sementara presentasi menangani performa dan enkripsi data. Aplikasi adalah lapisan atas dari model OSI yang bertanggung jawab untuk menyediakan layanan kepada pengguna seperti email, mentransfer data, browsing web, dan lapisan ini berinteraksi langsung dengan pengguna dan perangkat lunak aplikasi. Menerapkan OSI layer dengan lebih mudah. Layer fisik, layer data jaringan, data link, layer transport, session, dan presentasi aplikasi. Layer fisik, layer pertama, layer fisik mengatur sinyal dan transmisi data dan membentuk bit melalui media komunikasi. Pada layer ini, perangkat jaringan seperti kabel, konektor, dan repeater, dan hub digunakan untuk memastikan transmisi data lebih efektif. Itu layer data link. Layer kedua, layer data link yang bertanggung jawab mengirimkan data dua perangkat jaringan. Pada layer ini, protokol seperti Ethernet atau Wi-Fi digunakan
untuk memastikan data terkirim dengan aman dan terjamin sampai akhir tujuan. Layar jaringan adalah layar yang menangani pengiriman data antara dua jaringan berbeda. Pada layar ini, protokol seperti IP dan SCMP digunakan untuk memastikan data terkirim ke tujuan yang benar melalui rute yang tepat. Layar transport, opsi layar keempat yaitu layar transport yang mengatur pengiriman data end-to-end antara aplikasi pada perangkat yang berbeda. Pada layar ini, protokol seperti TCP dan UDP digunakan untuk memastikan data terkirim dengan cepat dan terjamin ke aplikasi yang dimaksud. Layar session, opsi layar kelima adalah layar session yang menangani pengaturan pembayaran dan menghentikan sesi antara aplikasi dan perangkat yang berbeda. Pada layar ini, protokol seperti SSL dan TLS digunakan untuk memastikan sesi aman dan terenkripsi antara aplikasi. Layar presentasi dan aplikasi, opsi layar ke-6 dan ke-7 adalah layar presentasi dan aplikasi yang menangani presentasi data dan interaksi antara aplikasi pengguna. Pada layar ini, protokol seperti HTTP, FTP, dan SMTP digunakan untuk memastikan aplikasi dapat berinteraksi dengan pengguna secara efektif dan terjamin. Sekian dari presentasi ke saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.